Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Pesugihan Sate Gagak bagian yang keempat. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita lanjutkan ceritanya. Terlihat dari kejauhan, dua sahabatku sudah duduk menunggu di depan teras rumah. Langsung kumasukkan mobil dan menyalami mereka berdua. Raut muka yang satu tegang, yang satu lagi kebingungan bawaan peristiwa mencekam ini. "Ayo bicara di dalam saja, Kang," ajakku ke mereka. Dengan diikuti keduanya, kami akhirnya duduk di sofa ruang tamu, membuka obrolan perihal ini. Namun mereka masih saling diam tanpa membuka obrolan. Sampai akhirnya aku bertanya, "Kang, cerita meninggalnya Pak Karto, siapa yang melihat duluan?" Aku bertanya membuka omongan. "Yang melihat adiknya Pak Karto, Mas, Bu Yuyu," jawabnya. "Pas aku mengantarkan uang kemarin, Pak Karto juga sudah tidak bergerak. Kelihatannya kena santet, Mas," imbu salah satu anak buah Pak Karto. "Santet?" kataku terkejut. "Iya, Mas, kata keluarganya kena santet," kembali ia menjawab. Aku hanya merenung memikirkan itu. Siapa yang sampai menyantet ketua kami bertiga? Apa Pak Karto punya musuh selama ini? Atau memang ada yang tidak suka dengan almarhum? Semua itu belum gamblang dalam pikiranku. Begini saja, kalian berdua cari info. Siapa yang menyantet Pak Karto? Kalau sudah ada, cepat kabari aku, suruhku pada mereka. "Ya, Mas, kami berangkat dulu," pamit dua orang laki-laki ini. Setelah mereka berdua pergi, sore ini aku pun keluar rumah, sengaja mencari tahu wanita berkerudung hitam di pemakaman tadi. Aku sengaja berjalan sendirian, diam-diam menuju kuburan, dengan harapan bisa berjumpa dengan sosok misterius itu. Namun setelah mencarinya dengan berkeliling tetap saja tidak ketemu. Bahkan sampai hampir maghrib pun di kuburan dengan harapan wanita itu kembali ke sini, tetapi semua hasilnya nihil. Sampai aku putuskan untuk pulang ke rumah. Sehabis video call dengan Surti berjam-jam lamanya, aku mulai lelah. Kabar dari dua orang itu pun sampai sekarang belum terdengar. Namun aku teringat sama Pak Sarwidi yang di kampung. Entah sudah mulai berjalan atau belum pengerjaan rumah di sana. Aku juga tidak tahu. Ingin bertanya tapi malas. Terdengar suara pintu diketuk. Aku kira suruhanku sudah datang mau memberikan kabar. Namun suara itu motornya tidak terdengar. Suara pagar depan juga tidak terdengar dibuka. "Siapa ya?" tanyaku. Namun sama sekali tidak ada jawaban. Tak lama kembali pintu diketuk. Kali ini agak keras terdengar. "Sabar," kataku sambil berjalan membuka pintu. Saat pintu aku buka, sama sekali tidak ada orang. Bahkan mencari di samping rumah juga garasi tidak menemukan siapapun. Apa aku salah dengar? Mengabaikannya lalu kembali masuk. Baru saja aku menutup pintu sudah digedor lagi. "Kampret, Kang, jangan bercanda," kataku kesal. Pintu aku buka. Kini berdiri sosok pocong dengan muka membiru bengkak. Bola matanya menggantung keluar. Darah hitam membalur hampir ke semua bagian kafan itu. Sosok pocongnya Pak Karto. Terkejut aku setengah mati. Sampai lutut terasa lemas. Nafas juga tersengal sesak. "Hihihihi." Suara itu keluar dari mulutnya, seakan tertahan dan berat. "Bajigur,"
teriakku sambil membanting pintu agar tertutup. Cepat-cepat aku kunci pintu itu dengan tangan yang gemetaran. Namun gedoran pintu terus terdengar sampai aku berlari masuk kamar karena takut. Secepat kilat aku melangkah meninggalkan pocong itu. Lalu, brak! Ya, aku bertabrakan dengan pocong Pak Karto yang sudah berdiri pas di pintu kamarku. Terpelanting aku terjatuh sampai kepala mengatuk dinding. Dengan posisi aku yang masih berduduk, kepala bagian belakang terasa sakit. Pocong itu melompat mendekat, mukanya tepat di hadapanku, dengan biji mata yang menempel di wajahku. Masih seperti tadi suaranya keluar dari mulutnya. Sontak aku mundur menggeser, namun kini sudah terpentok oleh dinding. Mau segera bangun dan berlari, tiba-tiba pocong itu jatuh menimpaku. Ku dorong sosok ini namun rasanya sangat berat, sampai wajahnya menoleh ke arahku dengan sangat cepat. "Sontoloyo sudah mati masih saja ganggu orang, Pak," kataku yang gemetaran ketakutan. Kembali keluar suara itu. Mulutnya semakin membuka, semakin mengeluarkan darah hitam pekat yang berceceran di tubuhku juga di lantai. Saat aku amati ke dalam mulutnya, terlihat seperti ada cahaya warna kuning di pangkal kerongkongannya. Sementara suara juga darah menjijikan itu terus keluar. Tanpa berpikir panjang, ku masukkan tangan ke dalam mulut pocong ini, menyumbat darah busuknya. Dengan cepat aku korek tenggorokannya mencabut benda itu. Sebuah paku besar dan panjang, seperti pasak berkarat sudah di genggaman tanganku. Setelah tercabutnya benda itu, pocong Pak Karto tadi sudah hilang. Bahkan darah yang berceceran pun ikut menghilang. Pak Karto, aku memanggilnya. Tetapi sosok itu tidak muncul lagi. Apa maksudnya ini? Apa paku besar ini yang menyebabkan Pak Karto mati dengan cara dibunuh dengan ilmu tenung? Semua rahasia akan ada titik terang dalam jawaban misterinya. Dengan sengaja maupun tidak, Tuhan memiliki 1000 cara membuka tabir dalam perihal kegelapan. Terduduk dengan menahan rasa kengerian yang belum hilang, sosok mayat mengerikan itu lenyap tanpa jejak. Hanya kini di genggaman tanganku sudah ada sebuah paku sebesar pasak. Ulirannya berbungkus karat. Dengan mengamati benda yang tercabut dari pangkal tenggorokan pocong tadi, mengira sendiri bahwa karena benda ini yang membuat Pak Karto mati. Ku letakkan benda itu di lemari. Belum tahu mau diapakan paku itu. Kembali perasaan aneh menyelimuti diri. Bulu kuduk kembali meremang. Terlintas wajah pocong tadi. Apa akan datang kembali? "Datanglah Pak Karto, aku harus tahu jawaban ini," teriakku memanggil. Ruangan tiba-tiba bergetar hebat, disusul dengan beberapa benda yang bergerak saling berbenturan. Dari luar terlihat sangat terang, seperti ada cahaya menyorot ke dalam rumah. Semakin terang hingga menyilaukan mata, hingga terdengar dar. Suara ledakan menghantam pintu rumah. "Apa ini?" tanyaku heran. Ku buka kunci pintu lalu membuka pelan-pelan, melangkah keluar yang disusul meredupnya cahaya tadi. Namun tak ada apapun. Tak berselang lama aku masih di teras rumah. Kedua anak buah Pak Karto itu datang dengan berboncengan. "Mas, kok tumben di luar?" tanyanya. "Tidak Kang, memang cari angin saja," jawabku berbohong. Lalu dilanjutkan, kami bertiga duduk di teras rumah sambil salah seorang dari mereka menyampaikan kalau Pak Karto memang disantet. "Siapa yang menyantet Kang?"
Aku bertanya penasaran. Kalau menurutnya Bu Yuyu, tangga yang tidak suka dengan Pak Karto, imbunya. Nggak suka karena masalah apa? Tetangganya itu bekas muridnya Pak Karto yang melakukan ritual gagak. Sama seperti kamu, Mas. Tapi orang itu gagal. Anak dan istrinya semua mati mengenaskan. Mendengar pertanyaan itu, sejenak aku hanya terdiam sembari berpikir. Namun pandangan tiba-tiba berkunang-kunang. Dada terasa panas sampai menetes darah dari hidungku. Mereka berdua hanya melihat dengan heran juga kaget. "Loh, Mas, kenapa, Mas?" tanya mereka. "Gak apa-apa, Kang. Tolong buatkan aku kopi." Salah satu dari mereka pun masuk membuatkan kopi. Aku masih duduk memegangi dada yang serasa sakit juga panas secara tiba-tiba. Entah kenapa ini. Sedikit aku melirik ke laki-laki di sebelahku. Dia menatapku tajam dengan sunggingan senyum sinis ke arahku. Namun aku hanya diam dan pura-pura tidak melihatnya. Dari awal memang aku sudah curiga dengan mereka berdua perihal kematian tidak wajarnya Pak Karto. Kini aku pun diserang dengan tenung yang sama. Tapi tujuan mereka apa? Sampai mau berbuat seperti ini. 2 hari terbaring lemah. Setiap batuk mengeluarkan darah. Badan serasa semua panas. Sementara 2 orang itu pun sibuk mengurusku. Membuat kecurigaan ini mulai luntur. Apa maksud mereka berdua? Seandainya mau berkhianat saat seperti ini, tentu dengan mudahnya untuk membunuhku. Saat aku memejamkan mata, suara gaib membisik, "Bangun, bakarlah bungkusan kain yang tertanam di halaman rumahmu." Suara itu seperti memberitahu, juga menunjukkan sesuatu. Itu jelas suara gendruwo yang menjadi satu dengan ragaku. Aku mencoba berdiri, berjalan dengan pelan, keluar lalu mencari barang yang dimaksud tadi. Dengan dibantu mereka berdua, ditemukan sebuah galian tanah di taman depan. Kami membongkarnya. Sebuah kain kafan dengan berbagai macam benda, remukan tulang, paku, beling, ijuk, juga bunga. "Ini santet," katanya terkejut. "Tenang saja, Kang. Ambil bensin sama pematik api," suruhku, lalu membakar benda itu. Sementara benda yang tidak bisa terbakar seperti paku, juga beling, serpihan kaca, aku pungut meletakkan jadi satu dengan paku pasak ke dalam lemari. Setelah itu seketika tenagaku berangsur kembali. Sakit di dada juga hilang. Suhu badan sudah kembali normal. Namun ini belum selesai. Harus tetap waspada, karena kemungkinan ini baru awal peperangan ilmu teluh. "Kang, coba kamu cari orang pintar yang paham soal ilmu hitam," suruhku. "Ya, Mas, aku tahu orang sakti. Aku berangkat, Mas," ucapnya. Saat mereka berangkat, aku hanya menyuruh 1 orang saja untuk ke sana, dan yang 1 tetap tinggal untuk membantuku di rumah. Sebenarnya kenapa aku menyuruh laki-laki ini tetap di sini? Karena secara penglihatanku di senyum sisinya semalam masih meninggalkan curiga untukku. Niat hati malam ini ingin sedikit tahu dengan maksud sunggingan senyum sinis pemuda yang duduk menonton TV itu. Saat aku amati dan mau mendekat, ternyata 2 sosok lelembut tengah berdiri melihatnya tanpa dia sadari. Pak Karto dengan bungkusan pocongnya. Juga ada 1 lagi pocong dengan wajah yang sama membiru tapi lebih hitam. Terteguhnya aku yang menyaksikan itu. Namun kedua sosok itu tanpa bergeming hanya menatap marah ke arahnya. Apa kedua ini korban dari laki-laki ini? Batinku menelisik tanya. Mengurungkan niat menyapanya, lalu aku kembali masuk ke dalam kamar. Terduduk di tepian ranjang. Tangan berkuku panjang merangkul tubuhku, 1 dari pundak sampai perut.
Satu tangan lagi dari samping menutup wajahku dengan telapak tangan dan jemari bercakar itu. Tangan siapa ini? Batinku bertanya. Saat mau bergerak semua serasa kaku. Kepala berambut panjang mulai maju ke depan dari sisi sebelah kiri. Mataku hanya bisa melirik melihat wajah menakutkan itu. Tulang pipi dan rahang jelas terlihat. Dengan kulit hitam, mata hitam, semua hitam. Hanya barisan gigi kotor yang berbentuk seperti gergaji itu menyeringai. Sosok ini hanya tulang yang berbungkus kulit, tapi sangat menyeramkan. Lidahnya mulai menjulur bergerak seperti lidah ular yang bercabang. Baunya sangat amis, belatung, cermedai, kecoa kecil. Kutu dan banyak lagi keluar dari rambutnya yang mulai mengerubungiku. Tubuh kaku masih terdiam tanpa gerak, membiarkan semua itu memenuhi mulut juga menjalar masuk dalam tenggorokan. Semakin ke dalam, rasanya ingin muntah setelah merasakan itu semua. "Kamu harus mati," bisikan itu masuk ke rongga telingaku. Lidah panjangnya menyapu muka hingga basah oleh liur yang berbau amis itu. Setelah semua hewan menjijikan itu habis masuk ke dalam tubuhku, tangan juga kepala itu secara bersamaan mundur melepaskan. Aku hanya tersungkur ke lantai, memuntahkan semua isi dalam perutku. Namun semua hewan yang masuk tadi tidak ada satupun yang keluar. Belum sempat bangkit, tangan itu sudah menjambak rambut, memaksa kepalaku melihat sosok yang kini berdiri membungkuk di hadapanku. Sosok wanita kurus kering, tanpa pakaian, semua tulang terlihat, dengan ekor yang ujungnya berambut. Setan jenis apa ini? Karena baru kali ini aku melihatnya. Belum berhenti di situ, dia membuka mulut sangat lebar lalu menelan seluruh wajahku. Yang aku lihat hanya jutaan belatung di dalam sana, sampai semua tidak terlihat lagi. Di mana sosok gendruwo yang bisa menolongku saat kejadian seperti ini? Makhluk itu justru menghilang tanpa membantu. Bahkan bisikannya pun sama sekali tidak terdengar saat aku membutuhkan itu. Ketenangan diri dimiliki bagi manusia yang berjalan apa adanya, mensyukuri karunia-Nya tanpa mencampur adukan kehidupan nyata dengan yang tak kasat mata. Beruntunglah bagi kalian yang hanya lurus meniti kehidupan, karena alam lelembut sangat mengerikan. Mendapat berbagai teror ilmu hitam juga ancaman gaib, seakan ini semua menjadi peperangan yang dipicu oleh sebuah pengkhianatan. Andai semua ini dapat dibicarakan dan diselesaikan, harta benda tak berguna rasanya, tidak sanggup menolong, bahkan jadi benteng dengan adanya perseteruan astral ini. Bangkit dari duduk, langsung keluar kamar mencari manusia laknat yang masih asik duduk di sofa menonton TV. Dengan beringas aku menuju ke arahnya. Aku sudah sangat diliputi oleh amarah yang membakar diri. "Yang kamu lakukan apa mau mencelakai aku? Apa salahku, Kang?" tanyaku dengan penuh emosi. Melihat amarahku, laki-laki yang terduduk itu pun terkejut. Juga dengan muka yang kebingungan dia bangkit dari duduknya. "Ada apa, Mas?" dia bertanya dengan bingung. "Banyak omong kamu," bentakku dengan nada meninggi. Lalu tangan kiriku mencekik lehernya. Mata sudah melotot menatap ke arahnya. Dia hanya berusaha mengelak. "Mas, sabar Mas, kamu kenapa?" Tanpa basa-basi lagi kupukul wajahnya dengan tangan kananku dengan sekuat tenaga sampai dia terjengkal dari atas sofa. Darah mengucur dari hidung. Masih dengan kepolosannya dia mencoba menahanku. Kedua tangannya diarahkan ke depan seperti menjadi pertanda menghentikanku.
Sebentar mas, aku beneran tidak tahu mas. Sabar mas, sabar. Ucapnya keluar dengan mimik yang memelas. Menyaksikan itu aku menarik nafas, menahan emosiku yang sudah sampai ke pangkal ubun-ubun. Meski badan masih bergetar karena kecamuk amarah yang harus aku redakan. Tanpa sempat menerima penjelasan apapun, aku suruh pemuda itu pergi tinggalkan rumah. Meski di luar sana sudah gelap, tanpa memperdulikan mau bagaimana dia sampai di rumahnya. Yang aku rasakan masih dengan lingkup jengkel dalam hati. Cuma terdiam merenung lalu kembali ke dalam kamar untuk merebahkan badan. Karena sudah lelah atau pengaruh badan yang terasa kurang enak, mata terpejam menuju tidur. Setelah benar-benar terbuai lelap, sebuah lintasan mimpi aneh muncul. Kembali melihat sosok almarhum ibu sedang duduk di atas batu. Perlahan aku menghampiri sambil bertanya, Simbok kenapa di sini? Aku bertanya. Kau sudah keblinger nak? Berhati-hatilah untukmu berjalan nak. Kiri kananmu semua akan mencelakakan hidupmu, ucap Simbok. Aku terduduk mendengarkan. Yang bisa aku lakukan di alam mimpi ini. Tanpa menjawab apapun, terlihat batu yang diduduki Simbok tiba-tiba terkobar menyala api yang sangat besar membakar tubuh orang tuaku. Aku ingin berlari menyelamatkannya, tapi yang ada kaki berat untuk melangkah. Sekuat aku berusaha, namun sama sekali tidak bisa. Mata ini menatap ibuku yang terbakar. Tangannya menjulur ke arahku seakan meminta pertolongan. Terlihat raut wajahnya sangat sedih. Aku pun menangis. Mbok, Simbok, teriakku menjulurkan tangan, ingin meraih tangannya. Namun sampai api itu melahap tubuh wanita tua itu, aku tanpa bisa berbuat apa-apa. Hanya ucapannya terdengar. Nak, doakan ibumu, jangan terlena dengan duniawimu. Ucapan itu sampai api semakin besar membakar orang tuaku tanpa menyisakannya lagi. Aku yang hanya terus berteriak memanggil namanya, bersimpuh dalam tangis juga sesal. Tersentak terbangun, mengusap mataku yang penuh akan linangan air mata, menyebut lirih nama itu, Simbok. Pagi ini aku mengambil 2 tas besar, satu aku isi dengan pakaian, satunya lagi menjejali dengan tumpukan uang. Mengunci semua pintu lalu melanjutkan mobil menuju kampung halamanku untuk sementara waktu mencari ketenangan diri. Hanya meninggalkan pesan pada seorang yang bisa aku percaya. Dia yang aku suruh untuk mencari orang pintar atau paranormal. Memberitahu kalau aku harus pulang kampung untuk meninjau pembuatan rumah di sana. Di perjalanan sempat singgah untuk sekedar makan, namun sepanjang perjalanan serasa ada yang membuntuti. Apa hanya pikiran parnoku saja? Bagaimanapun setelah mimpi semalam, aku tetap harus waspada. Di sela makan juga teringat akan ritual yang tetap harus aku lakukan. Tapi sedikit tenang karena malam purnama masih bulan depan. Pesan nasi pakai ayam bakar. Minumnya es jeruk mbak, kataku pada pelayan warung. Iya mas, ditunggu sebentar, jawabnya. Tidak seberapa lama hidangan itu tiba. Ayam bakar madu kesukaanku. Saat ingin menggigit paha ayam bakar itu, di sampingku sudah duduk wanita yang berwujud hitam gosong sama persis seperti paha ayam yang ada di tanganku. Perlahan ia menoleh, melirik ke arahku, lalu menatapku tanpa berbicara. Simbok, kataku terkejut. Seluruh badannya hangus terbakar. Bahkan sisa asap masih terlihat keluar dari tubuhnya. Hanya hembusan asap putih yang keluar dari mulutnya saat dibuka.
Aku letakkan makanan itu, lalu hanya meminum es jeruk yang aku pesan. Saat kembali menoleh ke arah sosok tadi, dia telah lenyap menghilang. Kenapa semua meneror hidupku? Tanyaku dalam hati. Melihat ayam bakar di depanku ini bikin rasa laparku ini seketika hilang. Yang terbayang justru simbok yang hangus itu. Membayarnya lalu kembali melanjutkan perjalanan yang masih jauh. Beberapa kali panggilan masuk dari Surti aku abaikan, serasa muak dengan semuanya. Apesnya lagi saat mengantri bensin di sebuah pom, mataku memandang laki-laki yang bernama Tommy, suami dari Nurhayati. Ingin rasanya aku mencekiknya, menantangnya duel sebagai laki-laki. Tetapi ada sebuah larangan dalam hati, masih memiliki sedikit rasa belas kasihan padanya. Tanah itu sudah mulai digarap, pondasi besi dan rangka rumah sudah terlihat berdiri. Sekat tanah yang dibuat oleh galian itu pun sudah dikerjakan oleh tukang. Beberapa orang masih sibuk mengerjakannya di sore ini, namun tidak terlihat Pak Sarwidi sebagai mandor di situ. Permisi, salamku mengucapkan sambil mengetuk pintu rumah Pak Sarwidi. Ya, silahkan, suara wanita menjawab dari dalam rumah. Pintu dibuka dan terlihatlah Nurhayati dengan tatapan yang sedikit sayu. Senyumnya menghias walau terlihat basa-basi. Bapaknya ada, Dek Nur? Tanyaku. Oh, Bapak baru pergi beli bahan bangunan, Mas. Belum pulang. Mari ditunggu dulu. Jawabnya mempersilahkan masuk. Dengan duduk di ruang tamu sambil menunggu, ia pun pergi ke dalam. Tidak seberapa lama Dek Nur keluar membawakan secangkir kopi dan duduk menemaniku ngobrol. Pembicaraan kami seadanya. Apa yang aku tanyakan dia hanya menjawab seperlunya dengan sopan. Memang gadis pujaan hati, batinku membisik nakal. Sambil menyeruput kopi dan menikmati rokok yang ditemaninya membuat suasana hati ini tenang, bisa meredamkan peristiwa yang sedang aku alami. Lah Mas Tommy mana, Dek? Tanyaku berbasa-basi. Mas Tommy pulang seminggu sekali, Mas. Kerja di kota, balasnya. Memangnya kerja apa? Lanjutku bertanya. Pabrik kayu lapis, Mas. Jawabnya dengan menunduk. Walah, gajinya berapa itu? Apa cukup buat kebutuhan Dek Nur? Tanyaku seakan mengejeknya. Ya lumayan, Mas. Dipas-pasin saja. Jawabnya dengan raut wajah agak tidak suka. Perbincangan itu terus mengalir sampai aku memberikan uang 5 juta padanya. Tujuanku hanya ingin mengambil simpatinya, merebut hatinya dengan hartaku. Meski awalnya dia menolak, tetapi karena aku memaksa agar bisa dipergunakan jika perlu, akhirnya pun Dek Nur menerima. Melihat cara berpakaian yang sedikit kedodoran mengundang mataku untuk nakal. Namun ketika memperhatikan perutnya yang membesar itu muncul rasa melas melihat lagi. Mengubur rasa itu tidak akan semudah mengubur harapan. Terkadang memperlihatkan senyuman meski menangis di dalam hati ketika masih mengharap cinta yang tanpa pernah tersentuh. Dengan kecanggungan obrolan ini kami kembali diam menyelimuti. Dia hanya tertunduk menyembunyikan wajahnya. Aku yang hanya terus menatap tanpa berucap. Singkuh malu terlihat gelagat itu. Sampai suara sepeda motor Pak Sarwidi terdengar. Welah, dari tadi Mas? Tanya Pak Sarwidi. Iya Pak, sudah lumayan lama. Jawabku. Santai dulu ya Mas. Mau ngontrol yang turunkan material, imbuhnya. Iya Pak Sar, silahkan, kataku. Pak Sarwidi yang hanya meletakkan helm lalu kembali keluar untuk mengecek kembali bahan bangunan yang mau dibongkar. Aku yang tetap duduk di sini masih sangat betah karena ditemani dengan wanita yang kini telah menatapku. Dek Nur, saya mau bilang,
aku membuka omongan. "Bilang apa, Mas?" dengan suara lembut. "Sudah lama kalau saya ini suka dengan Dek Nur," ucapku memberanikan diri. "Iya, Mas, saya juga sudah tahu kok," jawabnya. Sungguh ungkapan yang seakan menyumbat mulutku dan tidak bisa berucap apa-apa lagi, karena dia selama ini tahu tentang rasa yang selalu aku pendam. Namun dari mana Nurhayati dapat menerka itu? Apa terlalu terlihat jika sejauh itu aku menyembunyikan perasaan? Makin berdebar terasa dalam hati, antara senang juga kaget. "Loh, kok Dek Nur bisa tahu?" Kini aku yang berbalik bertanya. "Iya, dari dulu kan Mas Bambang sopan, juga baik kepada saya," jawabnya dengan muka memerah. "Iya sih, tapi kamu sudah milik orang," ucapku menyindir. "Maksudnya Mas apa?" tanyanya mendengar pertanyaanku. "Aku menunggu dirimu jadi milikku," kataku sambil berdiri. Lalu aku meninggalkannya terdiam dalam duduknya, melangkah keluar untuk melihat suasana di luar sore ini. Dan dengan ucapku tadi pasti akan jadi pertimbangan buat Nurhayati, karena aku saat ini sudah memiliki segalanya dibandingkan dengan Tommy suaminya itu. Karena hari sudah menjelang malam dan di sini pun tidak ada tempat untuk tidur, mau menginap di rumahnya Pak Sarwidi juga sangat takut merepotkan. Mencari hotel di kota terdekat adalah menjadi gagasan pikiran ini, agar bisa beristirahat juga tenang dalam bersantai. Kumandang azan maghrib terdengar. Di saat surup inilah aku memulai menuju kota. Waktu yang seharusnya berdiam diri untuk mendekat diri kepada Tuhan kala candikala mengusung gelap. Namun semua itu tanpa terlintas dalam pikiran. Menyusuri jalanan yang mulai gelap, di tepian sawah-sawah mulai meremang terlihat. Arakan burung terlihat bergerombolan di kejauhan beranjak pulang. Sisa sinar jingga di jauh tempat yang jauh itu sedikit memberi kesan indah. Dan selintas di dalam mobil di bangku pas di belakangku terlihat sosok wanita dengan rambut acak-acakan menutup wajahnya. Kembali kulihat melalui kaca spion dalam mobil, namun wanita itu menghilang. Barusan apa ya? Gumamku. Daripada berpikir yang tidak bagus, mendingan aku putar musik saja. Namun suara yang keluar bukannya lagu dangdut kesukaanku, tapi suara kemresek kayak radio tanpa sinyal. Aku keluarkan piringan kaset VCD, lalu memasukkannya kembali, tapi hasilnya sama saja. "Ini kenapa? Kok malah rusak?" gerutuku. Aku menepikan mobil, mengecek DVD dengan mengutak-ngatiknya, memencet tombol sesuka hati, tetapi sama saja. Perlahan mulai ada suara di tengah berisiknya storing sound mobil. Suara bayi menangis dari samar-samar, sampai jelas terdengar. "Loh, sejak kapan Maggie Z ada backsound bocah menangis?" seruku kebingungan. Selain suara tangis bayi, kini juga terdengar suara wanita. "Kau ingat aku? Wanita yang kamu bunuh bersama anak bayiku?" Suara itu jelas terdengar. "Apa sih ini? Aku dan anakku kamu tabrak tanpa bertanggung jawab. Aku akan menuntut balas," katanya. Dan bersambung. Itulah kisah misteri pesugihan sate gagak bagian yang keempat. Nanti saya akan lanjutkan lagi ke bagian yang berikutnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel